ini kita akan bahas PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk ya, dengan kode sahamnya MTEL. Jadi di sini kalau kita lihat MTEL ini baru IPO ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu. MTEL ini IPO-nya sekitar November ya. Jadi kalau kita lihat MTEL ini cenderung menurun ya pergerakan sahamnya. Tertingginya itu Rp830 dan sekarang tinggal Rp645. Hampir sekitar 22%-an ya untuk penurunan MTEL ini. Di sini kalau kita lihat untuk pergerakan sahamnya padahal cenderung ya lumayan naik ya kita trennya. Tapi kenapa harga sahamnya turun? Ya, jadi kita karena ini baru IPO nggak bisa ya kita samakan dengan kinerjanya karena datanya, karena saham yang baru IPO itu biasanya masih sering digoreng ya, digoreng. Dan sekarang ini memang menuju ke harga fundamentalnya mungkin ya, harga harga wajarnya lah. Kita hitung ya sebenarnya apa sih penyebab MTEL ini kurang diapresiasi sama market. Oke, saya coba analisa ya untuk MTEL ini, kenapa MTEL ini harganya masih cenderung turun ya trennya, sedangkan kinerjanya nggak ada masalah ya, cenderung naik. Jadi di sini saya coba pakai metode membandingkan dengan 3 emiten yang sejenis ya dengan MTEL, ada TOWR, TBIG, dan Bali Tower ya. Jadi di sini kalau kita lihat MTEL ini ekuitasnya paling besar ya di sini. Ekuitas itu modal usaha di luar utang. Jadi TOWR 15,2 triliun. Jadi kalau MTEL ini 34,3 triliun. TBIG 12,6 triliun, Bali 2,5 triliun. Dan jumlah lembar saham beredar juga MTEL lebih banyak ya. Ada 83 miliar, TOWR 51 miliar, TBIG ada 22 miliar, dan Bali 3,9 miliar. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah laba bersih kuartal. Nah, di sini nih yang menariknya. Jadi, kenapa MTEL cenderung kurang diapresiasi? Karena ini. MTEL punya ekuitas 34 triliun. Dia mendapatkan laba bersihnya yang per kuartal 1 kemarin itu 500 miliar. Sedangkan TOWR yang punya ekuitas 15 triliun, dia mendapatkan laba bersih 749 miliar. Nah, dari kedua ini aja kita udah lihat ya. MTEL yang punya modal lebih besar daripada Tower, yang 2 kalinya dari Tower, itu dia hanya mendapatkan 500 miliar per per kuartal ya, 3 bulan. Nah, ini TOWR itu 15,2 triliun, dia mendapatkan laba bersih lebih besar pada MTEL. Nah, inilah yang mengakibatkan yang menurut saya MTEL ini agak kurang diapresiasi karena dibanding dengan kompetitornya MTEL ini masih lebih kalah lah, masih kalah. Namun apakah MTEL ini jelek? Enggak ya. Ini karena MTEL ini masih belum maksimal ya labanya ya. Jadi kan dia masih baru IPO, dananya masih belum diinvestasikan semua atau dibelanjakan semua modalnya. Paling yang kemarin tuh baru akuisisi berapa tower ya. Dan untuk yang sisanya modal IPO kemarin yang harusnya dibeli untuk digunakan untuk bangun tower baru, kayaknya baru dibangun nggak semua ya, belum banyak ya. Mungkin di tahun 2013 ini puncaknya. Kalau nggak salah dia mengeluarkan 7 triliun untuk bangun tower baru di tahun 2013. Nah itu, jadi MTEL ini belum saatnya sih untuk dibeli menurut saya ya. Belum saatnya diapresiasi maksudnya. Bukan saatnya belum dibeli, tapi belum saatnya diapresiasi karena kinerjanya belum belum kelihatan. Jadi kita lihat yang lainnya, contohnya TBIG ini punya 12,6 triliun, dia punya 337. Nah ini yang hampir 3 kalinya MTEL nih ya. MTEL ini 3 kalinya dia, TBIG. Namun 337 ribu, ya hampir kurang dikit ya. Itu tadi ya, kalau Bali karena ekuitasnya kecil, hasilnya juga kecil, wajar ya. Jadi kalau kita lihat ini ROE-nya MTEL paling kecil ya. Dengan modal yang begitu besar, MTEL ROE-nya masih kecil. Dan keuntungan per lembarnya ini kalau kita lihat sini, ini nih ya, laba profit dibagi lembar saham. Itu MTEL 6, Tower 15, Tebik 15, dan Bali 12. Jadi itu ya kelihatannya di sini. MTEL masih
belum maksimal ya untuk memanfaatkan ekuitasnya atau modalnya. Mungkin nanti di tahun ke depan karena bangun tower itu mungkin selesainya nggak cuman sebulan 2 bulan ya, mungkin 1 sampai 2 tahun. Karena baru IPO 1,5 tahun yang lalu, ya mungkin kelihatan nanti di tahun 2014 ya, 2014 2015 baru kelihatan mungkin nanti ROE-nya yang awalnya 1,5 ya bisa jadi nanti 4% ini. PVP juga MTEL ini 1,5 kali ya. Dibanding dengan Bali itu 1,2 kali dengan kinerja yang masih bagusan Bali ya. Bali Tower ini dia udah 1,5 kali. Kalau TOWR ini 3,4 kali, tapi masih wajar ya. Nggak ketinggian sih memang. Tapi nggak terlalu tinggi, hampir wajar lah. Sedang TBIG ini kemahalan nih. Ini kemahalan karena PR-nya 36,4. Ya, mungkin ya itu ya secara singkatnya ya. Kenapa MTEL masih belum diapresiasi? Karena dilihat dari kompetitornya orang pasti lebih milih yang dengan walaupun ekuitasnya kecil, modalnya kecil, tapi dia yang lebih profit atau lebih menarik lah dibanding dengan MTEL ini. Itu tadi ya untuk penjelasannya kenapa MTEL ini belum diapresiasi. Mungkin nanti akan kita bahas lah ya strateginya, apakah MTEL ini layak buat dibeli atau kalau udah yang telanjur beli apakah layak masih di hold atau harus dijual. Jadi sebelum kita atur strategi beli jualnya, kita ini ya lihat dulu profil singkat MTEL ini. Jadi MTEL ini ya udah tau lah ya bidang menara ya. Dia juga coba ke nirkabel ya atau strand optik dan lain-lain lah kalau nggak salah itu. Untuk Dewan Komisarisnya dan direksinya bisa baca sendiri sini. Jumlah saham readernya tadi ya kita udah tahu 83,5 lembar 8,3 miliar lembar saham ya. Dan market cap-nya itu 53 triliun ya, besar sekali ya. Jumlah saham beredarnya 71%, ya pastilah liquid nih. Jadi untuk MTEL ini ya udah pasti liquid karena cap-nya besar dan jumlah saham beredarnya 71%. Jadi yang punya modal besar ya nggak usah khawatir ya, gampang jual beli untuk saham ini. Lanjut ya, untuk neraca keuangannya di sini asetnya bertumbuh ya. Ya jelas ya karena dia habis dari IPO ya tentu tahun 2021 ini langsung naik pesat asetnya. Dan ekuitasnya juga naik pesat ya. Dari 81 triliun langsung 33 triliun, naik 4 kali dari dana IPO kemarin. Lalu dari segi liabilitasnya di sini naik juga ya. Dari 0,7 kali ya masih kurang dari 1 kali, masih aman lah ya. Kemungkinan MTEL ini gagal bayar utang tuh kecil kemungkinannya. Dan labanya masih bisa maksimal lah karena nggak kegerus dengan beban utang ya atau beban pinjaman. Kinerja MTEL ini kalau kita lihat dari revenue-nya ini MTEL bertumbuh lah ya semenjak IPO. Nah itu tadi ya belum maksimal karena ya mungkin ini pendapatannya karena hasil dari akuisisi ya yang udah mulai kelihatan. Penjualannya juga ya, beban pokok penjualannya juga hampir sama lah ya dengan penjualannya. Lalu untuk laba bersihnya kita lihat di sini bertumbuh ya, lumayan bertumbuh walaupun belum maksimal. Nah nanti kalau 1 akan 2 tahun yang akan datang mungkin lebih tinggi ini kemungkinan besarnya ya karena baru kelihatan hasil dari bangun-bangun tower yang baru itu atau yang diinvestasikan MTEL. Dan profit marginnya ini 24%, 26% ya. Lumayan ya. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Untuk ROE-nya di sini ya kalau kita lihat masih kecil ya, 5,3%. MTEL ini dibandingkan dengan tower itu udah hampir 20% ya. Si jauh MTEL ini. Ya mungkin karena masih ekuitasnya masih belum dipakai semua ya, masih belum maksimal dibelanjakan modalnya. IPS-nya di sini bertumbuh ya. Lalu dari segi valuasi ini MTEL book value-nya ini ya bertumbuh lah ya. Cuman di sini tetap ya
Karena kalau nggak salah MTEL tuh pernah bagi dividen tuh 100% tuh DPR-nya. Laba tahun 2022 itu dibagi semua untuk dividen. Lalu untuk PBV-nya di sini 1,6 kali ya, kita udah cek tadi ya, lebih mahal ya dibanding dengan komputernya. PER-nya di sini masih mahal 27 kali. Idealnya itu kan 15 kali. Ya masih mahal ya PER. Ya untuk harga wajar MTEL ini ya sebenarnya 400. Tapi ya mungkin agak sulit sih. Kemungkinannya kalau saya estimasi ya sekitar 500 sampai 600 ya. Masih over ya. Bukan under ini, over. Iya. Enggak diapresiasi. Itu tadi ya untuk valuasi MTEL menurut saya masih over value, masih belum layak lah untuk dihargai 635 ya, dengan harga sekarang. Jadi ya untuk strategi MTEL ini, jadi MTEL ini udah menyiapkan sejumlah strategi ya, belanja modal 7 triliun ya di tahun 2023 ini nanti. Di tahun 2023 ini dia akan belanja modal 7 triliun. Ya tadi ya, saya bilang MTEL ini baru mau belanja modal nih di tahun 2013 ini. Ya mungkin kelihatan hasilnya di tahun 2014 2015. Bisa jadi 2015. Dia menambah jumlah menara telekomunikasi, bangun fiber optik, serta infrastruktur pendukung lainnya. Lalu menyiapkan model bisnis baru ya, fiber to the power dan power to the tower, yang nantinya memberikan layanan bernilai tambah dengan kepada operator telekomunikasi ya, pada nilai seperti Telkom dan lain-lain. Lalu untuk prospek bisnis ke depannya masih bagus lah ya. Semua orang masih pakai internet, semua orang masih gunakan komunikasi dengan telepon genggam. Jadi prospek internet itu proyeksi bertumbuh ya. Nanti kalau dia udah bangun, udah belanja modal, udah semua selesai belanja modalnya, udah dibangun semua menara-menaranya ataupun yang dia investasikan ini, mungkin akan kita petik hasilnya, akan kita petik hasilnya itu di tahun 2025 kali ya, 2024 2025 2024 lah paling cepat. Jadi ini prospeknya masih bagus lah ya untuk MTEL ini. Jadi ini MTEL juga udah telah mendapatkan pesanan membangun fiber optik ya. Nah itu ya. Nah ini juga penting ya, walaupun kalau kita MTEL ini bangun tower tapi nggak ada customernya, itu juga malah jadi beban ya. Jadi di sini untungnya MTEL telah mendapatkan pesanan membangun fiber optik. Ya istilahnya ada yang pesan lah. Sepanjang 2022 entitas Telkom Indonesia ini telah mengakuisisi menara ya. 6.088 menara dan 6.012 fiber optik. Nah, jadi kemarin 2022 itu MTEL itu udah mengakuisisi berapa menara. Ya, itu ya. Jadi baru kelihatan, baru hasilnya yang kemarin itu yang ada kenaikan tuh ya mungkin dari hasil dari akuisisi berapa menara lah ya. Itu. Ya mungkin hasil dari yang akuisisi menara itu di tahun 2023 ini baru kelihatan, nanti kita lihat ya, itu ya. Segi kompetitor ada TOWR, TBIG, Bali yang tadi kita udah coba bandingkan ya dengan MTEL. Dari segi kompetitor saya lihat TOWR dengan TBIG ini lumayan bagus ya kinerjanya. Kalau Bali masih masih kurang ya performanya dibanding yang dua ini. Yang ROE-nya lumayan besar, sekitar 20%-an ya. Lalu untuk integritasnya di sini MTEL nilai cukup baik ya, nggak sangat baik tapi cukup. Nah, masih belum kelihatan hasilnya dari kegiatan mereka yang membangun tower itu ya, membangun beberapa tower ataupun hasil dari akuisisi. Mungkin nanti kita lihat lah. Tapi untuk sekarang sih waktu dekat udah agak mulai kelihatan sih bertumbuh ya, tapi nggak signifikan. Lalu untuk MTEL ini masih transparan ya, berikan informasi, dan MTEL ini tidak ada kasus hukum ya. Untuk yang menteri menteri apa ya, yang Johnny Pledge itu kayaknya nggak ada hubungannya dengan MTEL. Itu murni kasus hukumnya individu ya. Tapi untuk MTEL ini saya rasa nggak ada masalah ya. Untuk GCG dan untuk kompetitornya masih bagusan Tower sama Tebik. Oke, untuk segi kesehatan cash flow-nya untuk arus kas
MTEL ini nggak ada masalah ya, aktivitas operasinya di sini positif, artinya uang masuk lebih besar dibanding uang dikeluarkan MTEL untuk aktivitas operasi. Lalu investasinya juga bagus di sini ya. Minus artinya dikeluarkan dana untuk kegiatan investasi ya, bangun tower dan lain-lain tadi. Nggak ada masalah untuk pendanaan juga di sini. Eh, di sini dia nambah utang ya di 2021, obligasi atau apa gitu ya. Sini. Sedangkan MTEL di sini 2022 udah mulai bayar hutang sih di sini. Ya, untuk pendanaannya agak besar ya di sini ya 2021. Itu dia untuk kesehatan cash flow-nya kayaknya nggak ada masalah. Kasnya juga besar ya MTEL ini, ekuitasnya besar. Jadi untuk segi pendanaan nggak ada masalah. Lalu untuk dividennya ini ya, kita lihat ya. Jadi itu MTEL itu pernah bagian DPR itu 100% di tahun 2023 yang baru-baru ini. Dan 70%. Jadi untuk MTEL ini karena uangnya masih banyak kali ya. Jadi laba yang sebelum-sebelumnya dibagi semua. Ya, yang terima juga Telkom juga sih. Karena Telkom juga itu ya, bagian dari pemegang sahamnya ya. Lalu dividen yieldnya di sini ya sayangnya kecil karena PBV-nya besar kan. PBV-nya tinggi. Nggak tinggi benar sih, cuma jadi kecil jadinya walaupun DPR-nya besar. Dan labanya juga kecil, jadi yieldnya juga kecil. Gitu tadi ya untuk dividen dividen yieldnya walaupun DPR-nya besar karena labanya masih kecil ya yieldnya jadi kecil juga intinya itu. Oke kita lanjut ya untuk prediksi harga saham MTEL di sini kalau kita lihat 645 ini udah kita bahas tadi ya masih belum layak ya. Jadi MTEL ini kalau saya prediksi harganya itu nanti kemungkinan di harga 500 sampai 550 rupiah nanti turunnya. Ya paling mentok 600 lah ya. Ya 600 lah mungkin. Jadi untuk MTEL ini apakah sudah layak untuk dibeli? Saya rasa jangan dulu ya. Kita wait and see dulu, lihat nanti di kuartal 2, 3, 4 kalau dia memang kinerjanya ROE-nya udah bisa lebih tinggi ya. Misalnya ROE per tahunnya itu kan di 2022 kemarin 5%. Ya, mungkin nanti kita lihat ya di tahun 2023 ini minimal ya 20% lah. Baru kita bisa masuk sini. Ya, menunggu 20% ya mungkin kita nggak bisa dalam waktu dekat. Kuartal 2, 3, 4 ini juga kayaknya masih belum lah ya untuk mendapatkan ROE sampai 20%. Kalau masih belum 20% ya masih kalah lah dengan orang masih tertarik dengan TOWR tadi dibanding MTL. Itu tadi ya. Tapi untuk kalian yang sudah terlanjur beli, ya kalau memang jumlah yang dibeli banyak, kalau memang masih mau punya modal buat average down, ya ataupun masih mau sabar, ya tunggu aja sih. Tunggu nanti kinerjanya bagus, ya tapi agak lama sih menurut saya. Mungkin agak tahun depan mungkin ya. MTEL ini mulai bisa kita masuk ataupun average down. Atau strategi keduanya, MTEL ini yang sudah dibeli, nanti kalau kita coba aja masuk ke sektor lain, cari cuan di sektor lain. Kalau sudah dapat cuan di sektor lain, dijual aja cicil. Misal di sektor lain cuannya 100.000, ya di cut loss aja. Di cut loss, misalnya ruginya 20.000 ya kan, masih cuan 80.000. Intinya di cicil jual sih ya, cicil jual sampai kecil nanti. Baru nanti di average down kalau udah waktunya tepat nanti. Ya nanti kan saya akan update juga untuk ROE untuk perkembangan MTEL ini. Jadi itu intinya itulah ya. Belum layak dibeli kalau menurut saya ya, disclaimer on. Ya bisa jadi sih nanti dia sideways, tapi kalau kita lihat di sini masih turun kan dia, masih belum diapresiasi karena orang masih milih emiten yang lain, yang sejenis yang lain. Intinya itu ya. Mungkin ya di kuartal 3 kuartal 4 lah. Mungkin paling cepat di kuartal 3 4. Kuartal 2 kayaknya masih belum ya. Oke, itu tadi ya untuk prediksi harga saham dan strateginya MTEL ya. Terima kasih sudah menonton. Nanti kalau ada update akan saya update ya di kuartal 2, kuartal 3, mungkin di bulan Agustus. Ya, terima kasih.